Halo guys, kita sudah membahas tentang dunia rasio dan dunia kenyataan. Untuk kedua hal ini guys, rasio berarti kebenaran yang dimiliki dan dipastikan harus berdasar pemikiran yang tepat dan benar, yang masuk akal dari segala sisi pemikiran, rasio, logika. Kalau sesuai rasio logika itu betul, maka itu disebut benar. Sedangkan kebenaran yang empirisisme, bila kebenaran itu sesuai dengan pengalaman atau penginderaan, sesuai dengan yang dilihat, dipegang, dibaui, dirasakan, didengar. Nah, itu namanya kebenaran empiris sesuai dengan kenyataan, guys. Bagaimana dengan Anda mengikuti kebenaran yang mana? Apakah Anda lebih cenderung dengan kebenaran sesuai dengan pemikiran atau sesuai dengan kenyataan? Masing-masing mempunyai keterbatasan. Karena bila pengalaman itu benar pada suatu waktu, maka mungkin pada masa yang lain, oleh karena pengaruh lingkungan, maka hal itu tidak benar. Maka dinyatakan yang dimaksud dengan kebenaran kan harus dalam segala waktu, situasi, apapun, tidak peduli cuaca, tidak peduli gangguan, hambatan, lingkungan, dan sebagainya. Namun kalau kebenaran yang ada dalam pengalaman itu berubah oleh karena pengaruh-pengaruh itu, maka itu tidak bisa disebut sebagai kebenaran. Dan itulah disebut sebagai kebenaran itu secara empiris atau kenyataan tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya karena tidak memenuhi unsur kebakaan waktu. Maka oleh sebab itu guys, kita langsung aplikasi guys pada diri kita yang sering mengandalkan pengalaman. Aku sudah punya pengalaman yang banyak. Lihat, aku sudah punya gelar yang banyak, sudah punya koleksi yang banyak, sudah punya hal yang banyak, sudah mengalami berbagai peristiwa, sudah mengalami berbagai gangguan, sudah mengalami berbagai hinaan. Maka semua yang kualami itu menunjukkan kekuatan pada diriku yang membuat aku kuat. Oleh karena secara pengalaman empiris, aku dapat kuat menghadapi segala sesuatunya. Sehingga aku dapat disebut sebagai manusia super. Maka aku adalah orang super. Apakah demikian guys? Sehingga kita menyatakan bahwa kehebatan kita oleh karena pengalaman-pengalaman yang kita miliki. Tidak demikian guys. Kehidupan kita pernah pasang surut. Kehidupan kita pernah mengalami banyak peristiwa.
Sehingga kalau disebut aku super, dalam segala sesuatu super, dalam segala hal super, dalam segala waktu super, nah, kita ingat bagaimana seorang yang bisa mengatakan dirinya super dengan semangat menggebu-gebu selalu mengatakan hal-hal yang super, hebat, sukses. Ternyata pada suatu saat dia gagal menghadapi permasalahan. Maka di mana superioritasnya di situ? Di mana kesuperannya pada saat itu? Ini soal filsafat, guys. Mencari hakikat dari segala sesuatu. Hakikat super mungkin tidak kita miliki. Maka kita sadar bahwa sesuatu itu tergantung cuaca, lingkungan, dan sebagainya, guys. Kalau hanya berdasar pengalaman kita mengatakan kita super, kita harus menyadari, guys, ternyata segala waktu yang sudah kita lalui, kita pernah jatuh, pernah dosa, pernah mengalami perbuatan yang tidak benar. Dan itu menunjukkan ketidaksuperan kita. Namun apakah hakikat yang mengatakan empirisisme tidak bisa menyatakan kebenaran dengan sesungguhnya itu akan membuat kita lemah, lantas kita akan membuang semboyan super itu? Nah, guys, sebaiknya kita tidak langsung menjudge demikian. Karena soal filsafat itu soal mencari kebenaran, guys. Bukan mencari sesuatu yang untuk motivasi saja. Bukan segala sesuatu untuk dipraktekkan langsung. Tetapi kita mencari kebenarannya. Kebenaran tentang pengalaman kita, apakah betul membuat kita orang yang hebat? Ternyata kita tahu, guys, kita bukan orang yang hebat secara pengalaman. Dan apakah secara pikiran akan dikatakan ternyata kita orang hebat? Nah, ini pembahasan lain lagi, guys. Namun pada saat ini yang kita tekankan tentang kebenaran, pengalaman kita sebagai suatu identitas ternyata tidak bisa. Kita ini hebat. Kita adalah orang biasa-biasa saja yang mempunyai semboyan super itu untuk menyemangati, yang mempunyai sumber baik itu untuk menyemangati. Apakah kita benar, orang yang benar, orang yang suci, orang yang mulia, orang yang tidak punya salah, orang yang terus berlaku baik dan mulia. Itu semua bagus, guys, untuk menyemangati kita, untuk membuat kita selalu punya motivasi yang tinggi untuk terus berkarya, untuk terus mencapai prestasi demi prestasi, untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk menambah pengalaman kita, untuk meningkatkan kekuatan kita. Namun itu harus diingat, kita secara kebenaran tidak mungkin menjadi super. Berarti ada yang lebih super. Tidak mungkin kita akan sukses terus. Karena dalam waktu yang dulu kita tidak sukses dan sekarang sukses, maka secara kebenaran kita tidak mungkin sukses terus. Nah, namun kita tetap punya semangat untuk mencapai sukses. Dan sukses itu adalah sesuatu yang bagus untuk kita miliki. Kita menjadi kaya, namun kita bukan semata-mata kaya itu. Ada kemiskinan masa lalu kita. Sehingga dikatakan secara kebenaran kita itu manusia biasa-biasa saja. Pernah miskin, pernah kaya, dan sebagainya. Maka di sini filsafat dari motivator filsafat pengarang 8 novel Yonatan Rajo hadir untuk menyemangati kita bahwa kondisi kita harus seimbang, guys. Mengingat kebenaran hakiki kita, hakikat kita adalah manusia yang bagaimana, guys. Sehingga meskipun kita punya segala hal yang baik, kita tetap berpijak pada bumi, berdiri di atas bumi yang sama. Meskipun langit dijunjung, kita tetap manusia yang terus punya jiwa.